Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 struktur dan perkembangan tumbuhan. Anggota kami adalah pertama saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM akhir 045, dan ada teman saya yaitu Viana Naila dengan NIM akhir 058 dan Aurel Fitriani dengan NIM akhir 062. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait morfologi batang. Seperti yang kita ketahui, definisi dari morfologi adalah bentuk fisik yang terlihat dari luar tanpa dilakukan suatu pembedahan. Jadi morfologi adalah tampak fisik dari luar seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana ciri-ciri batang yang bisa kita lihat secara langsung tanpa melakukan suatu pembedahan. Baik, sebelum masuk ke morfologinya kita perlu tahu pengertian batang sendiri itu apa. Jadi pengertian batang tumbuhan adalah bagian tubuh tumbuhan yang amat penting karena merupakan sumbu tubuh tumbuhan. Maksudnya di sini adalah batang itu merupakan suatu penyokong tingginya atau berdirinya tumbuhan. Jadi kalau tanpa ada batang atau terdapat beberapa tumbuhan yang memiliki batang yang cenderung lemas atau cenderung fleksibel, itu cenderung tidak bisa berdiri dengan tegak. Jadi batang ini fungsi utamanya adalah sebagai penyokong berdirinya suatu tumbuhan. Umumnya batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah dan telah terbentuk sejak tumbuhan itu masih berupa embrio yang disebut batang lembaga. Jadi ketika tumbuhan itu masih dalam tahap perkembangan pada tahap embrio, batang itu sudah mulai tumbuh, yaitu biasanya dinamai oleh batang lembaga. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri batang tumbuhan. Ciri-ciri umumnya meliputi bentuk silinder, memiliki ruas dan buku, tumbuh ke arah cahaya matahari atau fototop. Jadi batang ini cenderung mengarah ke cahaya matahari dan dapat bertambah panjang di ujungnya. Jadi seiring perkembangan tumbuhan nanti, batang akan selalu bertambah panjang di ujungnya. Jadi tidak stop di tinggi tersebut. Terus selanjutnya ada fungsi batang pada tumbuhan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa batang ini berfungsi sebagai penyangga tumbuhan. Jadi tanpa batang, tumbuhan akan tidak bisa berdiri dengan tegak. Begitu. Terus ada juga transportasi air, mineral, dan zat makanan. Seperti yang kita ketahui, di dalam batang itu terdapat pembuluh xilem dan floem, di mana pembuluh ini berfungsi sebagai alat transportasi yang ada di tumbuhan. Jadi kalau misal tumbuhan mengambil nutrisi di dalam tanah yang akan digunakan sebagai fotosintesis, maka xilem di sini berfungsi untuk mengangkut nutrisi tersebut ke arah daun untuk dilakukan suatu proses fotosintesis, dan sebaliknya juga floem akan mengangkut hasil-hasil fotosintesis untuk dibawa ke bagian-bagian tumbuhan sebagai nutrisinya itu. Dan juga ada fungsi lain, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ada terdapat pada jenis-jenis tumbuhan tertentu atau spesies tumbuhan tertentu yang menyimpan cadangan makanannya di batang, seperti pada tumbuhan sagu seperti itu. Terus ada juga sebagai alat pernapasan. Selain pada daun, ada juga tumbuhan-tumbuhan spesies tertentu yang menggunakan batang sebagai alat pernapasan. Selain itu ada juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Seperti yang kita ketahui bahwa batang juga bisa digunakan untuk media perkembangbiakan, seperti stek batang atau cangkok dan lain-lain seperti itu. Baik, ada struktur luar batang. Nah, struktur luar batang ini meliputi buku dan ruas, di mana buku sendiri adalah biasa disebut dengan nodus atau artinya adalah tempat melekatnya suatu daun. Jadi di mana ada daun, nanti melekatnya daun ke batang itu disebut sebagai nodus. Nah, yang sebenarnya ada ruas atau internodus. Nah, di mana ruas ini adalah jarak antara dua nodus.
Selanjutnya ada modifikasi batang di mana di atas tanah contohnya yaitu stolon atau gerage misal pada stroberi untuk perkembangbiakan dan gerage pada arbe. Di dalam tanah contohnya yaitu ada rimpang atau rizoma misal pada jahe dan kunyit, umbi atau pada kentang dan juga umbi lapis pada bawang. Ini ada beberapa modifikasi batang. Terus arah tumbuh batang. Nah, arah tumbuh batang itu biasanya condong tegak lurus yang paling umum, lurus ke atas atau contohnya seperti pohon kelapa, ada pohon pinus juga, itu contoh batang yang arah tumbuhnya ke atas. Sedang mendongak atau pangkalnya mendatar, ujungnya tegak. Terus selain itu juga berbaring, seluruhnya terletak di atas tanah. Jadi contohnya itu semangka. Terus saja menjalar atau merayap, memiliki sulur, contohnya itu ubi jalar. Memanjat ini membutuhkan penopang, contohnya lada dan juga sirih. Terus percabangan batang, monopodia percabangan yang tumbuh dari kuncup sampai samping dan lebih dominan dari batang utama. Simpodia, nah simpodia adalah cabang utama kalah cepat pertumbuhannya dari cabang samping sehingga tampak seakan batang utama terhenti. Bisa juga dipotong percabangan yang terjadi saat ujung batang terbagi menjadi dua cabang yang sama besarnya. Kesimpulannya pada materi kali ini adalah batang bukan sekedar penghubung antara akar dan daun, tetapi merupakan organ yang sangat penting dengan berbagai fungsi dan bentuk adaptasi yang beragam untuk mendukung keberlangsungan hidup tumbuhan. Gitu. Baik, itu tadi presentasi sedikit terkait morfologi batang yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan atas waktu yang telah diberikan dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan baik dalam ucapan maupun perilaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.